Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, siapa yang hidupnya ingin bahagia? Lebih keras, ingin lebih bahagia. Siapa orang yang bahagia? Apa kunci hidup bahagia? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menyampaikan ada 3 kunci hidup bahagia. Ada berapa? 3. Mau tahu? Apa kuncinya? 1. Orang yang hidupnya bahagia dikasih nikmat dia bersyukur. Betul? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti Allah akan tambahkan. Betul? Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Orang yang dikasih nikmat syukur, dia bahagia. Tapi orang yang dikasih nikmat kufur, dia tidak akan bahagia. Betul? Berarti orang yang bahagia itu dia memilih bersyukur daripada mengeluh. Pertanyaannya, Bunda sayang lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Coba lebih jujur jawabannya ya. Bunda di rumah lebih banyak syukur atau mengeluh? Bapak tolong jawab ya Pak ya. Istri Bapak lebih banyak syukur atau ngeluh Pak? Mengeluh. Halo, pakai saya. Tolong di zoom jawabannya. Mengeluh tadi katanya itu. Mengeluh, bukan mengelus, mengeluh. Mengeluh. Makanya bahagia yang pertama dikasih nikmat dia syukur. Mau bahagia? Perbanyak syukur. 2. Orang yang bahagia kuncinya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dikasih ujian dia sabar. Dikasih nikmat dia syukur, dikasih ujian dia sabar, ketika berbuat dosa dia segera bertobat kepada Allah. Maka Bunda sayang, yang banyak dosa banyak tobat sama Allah, karena ternyata dosa kita mengurangi bahagia kita. Makin banyak dosa, makin gelisah hati kita, makin jauh dari kebahagiaan. Mudah-mudahan semua di antara kita bahagia dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Ibu Tati Handayani, izin curhat Boleh Bunda. Saya ini sebagai seorang istri, saya rasa saya sudah bersikap, berusaha untuk bersikap sabar dan menerima segala apa yang saya terima, yang takdirkan Allah untuk saya. Tapi saya merasa bahwa sebagai suami dia itu kurang bersyukur dan dia itu jarang membahagiakan istrinya. Saya itu kan sering bilang bahwa dalam suatu rumah tangga itu harus saling dua-duanya, saling membahagiakan, saling mengisi dan saling mendukung agar terjadi rumah tangga yang nyaman, tentram dan bahagia. Dan saya ingin bertanya kepada apakah saya salah, saya berlebihan untuk menuntut agar suami saya itu lebih perhatian kepada saya, lebih bisa kita sama-sama gitu. Mohon pencerahannya dari Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bunda. Betul apa yang tadi Bunda sampaikan, di rumah tangga itu harus saling. Harus apa? Saling. Saling bukan saing. Saling bukan saing. Berarti Hilman, kita itu di rumah tangga harus saling dengan pasangan. Iya. Dan rumah tangga mah bersamaan. Kalau masing-masing rumah makan. Betul? Namanya juga rumah tangga barengan. Iya apa iya? Betul apa betul? Apa sikap yang harus dimiliki? Tadi syukur, sabar. Syukur. Bunda belajar syukur jadi istri. Gimana caranya pandai berterima kasih sama suami? Banyak istri yang jarang terima kasih sama suami. Tapi kan gimana saya jadi istri yang bersyukur, orang suami ngasih aja kurang. Nah, Gitu kan? Maka suami penuhi kebutuhan istrimu. Betul apa betul? Jadi suami harus sayang sama istri. Jadi suami jangan pelit sama istri. Betul. Jadi suami harus royal sama istri. Betul. Itu saya. Nggak tahu suami ibu mah. kalau kemampuannya belum mampu memenuhi semua kebutuhan istri, Oke. bagaimana? Kalau suami sudah berusaha, sudah bekerja, sudah berikhtiar memberi yang terbaik, tapi memang belum nyampe maka istri jangan meminta sesuatu melebihi batas kemampuan suami. Betul? Maka Ustadz Hilman, apa sih biasanya yang bikin kita ini kurang syukur di rumah tangga? Bunda sering membandingkan rumah tangga Bunda sama rumah tangga orang lain. Betul? Bunda jangan suka bandingin suami Bunda sama pasti beda. Pasti. Ibu lihat belum tentu punya suami kayak bahagia. Betul? Selama ibu masih sering membandingkan nikmat yang Allah berikan sama ibu. Betul? Yang kedua, sabar. Ibu sayang belajar sabar sama suami. Ya. Suami saya itu luar biasa ujiannya. Sabar. Suami juga harus sabar. Ya. Suami harus sabar, istri harus sabar. Dua-duanya sabar. Insya suami beri yang terbaik, istri jangan menuntut sesuatu melebihi kemampuan suami. Tepuk tangan buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Kenalkan nama saya Uun. Curhat sedikit ya Curhat Boleh. Sekarang kan di medsos banyak sekali konten-konten tentang wanita idaman. Idaman. Cuma kok kayaknya kayak perempuan aja yang dituntut ini itu ya. Padahal kan perempuan juga butuh bahagia dengan caranya sendiri. Iya. Gimana menurut Iya. Terima kasih. Bunda. Jadi wanita pengen jadi wanita idaman, pengen berusaha dan belajar. Ustadz, siapa ciri wanita idaman? Apa ciri istri yang baik? Ada 4. 1. Dipandang menyenangkan hati suaminya. 2. Diperintah taat sama suaminya. 3. Diberi pandai berterima kasih sama suaminya. 4. Ditinggal mampu menjaga dirinya. Tapi Ustadz, yang dituntut idaman bukan hanya wanita, laki-laki juga harus jadi suami laki-laki idaman. Betul? 4 cirinya. 1. Laki-laki idaman yang jadi pemimpin keluarga yang baik, tanggung jawab. Betul? Idaman enggak? 2. Suami yang baik yang sayang sama keluarganya.
Betul? 3, suami yang baik, suami yang bisa membimbing keluarganya. Betul? 4, suami yang baik, suami yang bisa mengantarkan keluarganya sampai ke surganya. Banyak suami menuntut istrinya jadi istri idaman, tapi lupa jadi suami yang idaman. Betul? Padahal keluarga itu akan jadi baik bermula dari suami yang baik. Karena pemimpin keluarga itu ada pada siapa? Suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka rumah tangga harus saling menguatkan. Rumah tangga berharga untuk sampai ke dalam surga. Nah, sudah ada Dewa Dewi, Dewa Dewi. Assalamualaikum, mau tanya. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang mengukur kebahagiaan berdasarkan materi. Lalu orang-orang yang serba kekurangan secara materi. Apakah artinya mereka tidak diizinkan bahagia oleh Allah? Soalnya kalau kita kurang mampu pasti akan dianggap sebelah mata, tidak dihargai. Dan sikap kayak gitu tuh yang akhirnya bikin orang miskin jadi gak bahagia. Mohon motivasinya ayah supaya kita tetap bisa memandang bahagia tidak hanya dari materi saja. Bunda, sebagai orang yang beriman, tentu orang beriman itu adalah orang yang bahagia, betul? Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan kalian sedih, jangan kalian putus asa, karena kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 5, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang beriman itu mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan mereka adalah orang yang beruntung. Betul? Maka sekarang mohon maaf ya, jangan mengukur bahagia dengan harta dunia. Betul apa betul? Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Bunda tahu Korun? Tahu Korun? Kenal? Di mana kenalan sama Korun atuh? Korun itu hartanya dikit apa banyak? Miskin apa kaya? Pertanyaannya, Korun yang hartanya banyak orang kaya di hadapan Allah mulia atau hina? Tahu Fir'aun? Fir'aun itu uangnya dikit banyak, jabatannya rendah apa tinggi? Kekuasaannya kecil apa besar? Pertanyaannya, Fir'aun yang kaya, banyak, besar, jabatan punya, mulia atau hina? Tahu Bilal? Bilal bin Rabah sahabat Nabi, tahu? Uangnya banyak dikit, kaya miskin. Pertanyaannya, hina atau mulia? Jadi ibu maunya kaya apa miskin? Kayak Korun maunya. Yang jadi ukuran orang bahagia bukan kaya miskinnya, betul? Tapi semua keadaannya bikin ingat sama siapa? Allah. Maka iman penting atau tidak? Dikasih harta kalau orang punya iman akan amanah, betul? Orang punya ilmu nggak pakai iman, pintar kebelinger, betul nggak? Tapi orang berilmu punya iman, hati-hati kalau bicara, betul? Hati-hati dalam melangkah, betul? Maka rumah tangga punya ilmu, punya pasangan gak pakai iman, mohon maaf KDRT, betul? Selingkuh,
Maka orang beriman dia akan tahu apa yang harus dia lakukan dengan kebaikannya, dan dia pasti bahagia. Maka sekarang jangan ngukur bahagia dengan urusan dunia, terlalu kecil. Betul? Banyak orang yang tertipu dengan dunia, padahal dunia ini hanya sementara, panggung sandiwara. Betul? Yang di atas jangan sombong, yang di bawah jangan putus asa. Bukan itu ukuran bahagia. Ukuran bahagia itu saat hati terikat dan terpaut dengan Allah semata. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina. Mau curhat ya tentang teman saya. Jadi saya ini kan punya teman Nah, teman saya ini sudah menikah selama 5 tahun. Nah, tapi teman saya ini cerita sama saya kalau dia itu menyesal menikah sama suaminya. Karena suaminya ini sifatnya patriarki. Dia itu anti banget sama urusan dapur Teman saya ini kebetulan bekerja, jadi teman saya maunya suaminya itu ikut membantu dia mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya. Sama-sama aja, soalnya kan toh teman saya juga membantu suaminya mencari uang gitu. Tapi suaminya tetap nggak mau. Nah, karena sikap suaminya ini, jadi istrinya tuh bawaannya emosi aja, kesel aja kayak gitu. Nah, gimana sih tipsnya supaya istrinya itu tetap bahagia dan bisa ikhlas menerima sifat suaminya yang seperti itu? Mohon pencerahannya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, rumah tangga itu bukan hanya nerima yang baik-baik saja. Betul nggak? Kalau bunda di rumah tangga cuman mau nerima yang baik-baik saja dari suami kita, apa artinya rumah tangga? Rumah tangga itu ridho, nerima yang baik-baiknya. Rumah tangga juga ridho, nerima yang kurang baiknya. Betul? Bunda, ridho nggak punya suami gajinya 10 juta? Ridho. Nerima? Siap? Mau? Terbuka? Disambut dengan baik? Siap? Suami bunda gajinya berapa tadi? 10 juta. Bunda terima? Tapi mohon maaf, ternyata suami bunda teh hitung-hitungan. Kalau ngasih ke bunda dicatat. Ridho? Terima? Sebagaimana bunda ridho nerima gajinya 10 juta, bunda pun harus ridho kalau suami punya karakter hitung-hitungan di rumah tangga. Betul apa betul? Bunda ridho nggak punya suami yang setia? Nerima? Dia nggak mau natap kiri kanan. Pakai kacamata kuda, Iya. depan terus. Dia nggak tertarik lihat perempuan di luar sana karena menurut dia yang paling cantik siapa? Istrinya. Ridho? Terima? Tapi mohon maaf, ternyata mohon maaf, suami teh mohon maaf sayang setia sama kita, tapi mohon maaf suami itu sepertinya kelihatannya lebih sayang sama keluarga besarnya, tapi kadang lupa sama keluarga kita. Ridho apa ridho? Jadi pasangan itu bunda pasti ada yang bisa kita terima. Betul nggak? Ada baiknya, ada oke-nya, ada nggak oke-nya. Itu suami kita. Betul apa betul?
Tadi bunda ada suami yang baik, cuman dia patriarki, nggak mau bantuin urusan dapur. Tapi kan urusan lain dia bantu. Ya mungkin dia teh setia sama istri. Iya. Betul nggak? Dia teh sayang sama istri, urusan uang gak hitung-hitungan. Gaji tanggal 25 pagi, 25 sore udah gak ada. Diambil sama istrinya. Iya. Tapi dia gak marah karena tahu istrinya tuh adalah orang yang dia sayang. Cuman satu kurangnya, dia gak mau bantu urusan dapur. Apakah kita harus bilang suami kita nggak benar gara-gara satu kekurangan yang dia miliki? Jangan ya bu ya. Mohon maaf ya, bunda mah suka begitu. Kekurangan suami yang satu menutupi kelebihan suami yang banyak. Betul? Belajar. Mulai hari ini lihat kelebihannya, tutupi kekurangannya. Betul? Bunda rumah tangga 20 tahun, 19 tahun suami baik, setahun suami bikin salah. Jangan sampai kebaikan 19 tahun tertutup gara-gara keburukan satu. Jelas? Maka jawabannya bagi teman bunda, sabar. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rostini. Saya mau bertanya, Iya. jika memang kebahagiaan Kita yang ciptakan. Cakep. kenapa harus ada orang yang tega menghancurkan kebahagiaan orang lain? Misalnya merebut suami orang, kita paham dia mau bahagia, tapi kenapa harus menghancurkan kebahagiaan orang lain? Betul, kebahagiaan orang lain. Bagaimana ya, konsepnya? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda tidak akan bahagia orang yang memilih jalan bahagia dengan menyakiti orang lain. Betul apa betul? Bunda sebagai perempuan harus punya hati, bisa merasakan hati perempuan. Betul? Tadi beliau bertanya, Ustadz, bagaimana seseorang bisa bahagia kalau merebut suami orang lain? Iya Ustadz, bahagia itu diciptakan. Tapi kan nggak begitu Ustadz. Betul jawabannya. Maka bunda mohon maaf, jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya bagi kita. Betul? Tapi kan Ustadz, emang dianya udah nggak mau Ustadz, dia udah nggak betah sama istrinya, dia sudah memilih Ini satu bagian di sini. Oke, kalau kita mau memilih hidup dengan seseorang, selesaikan dia dengan masa lalunya dulu. Betul? Bagaimana mungkin kita bisa bahagia padahal sebelum ini kita masih menyakiti orang yang pernah kita hidup dengan kita? Betul? Maka bunda fire aja. Kamu mau sama aku, oke, selesaikan dengan masa lalumu. Bukan pantun. Cakep. Maka tolong catat kalimat ini. Jadilah besar tanpa mengecilkan orang lain. Nah, betul? Jadilah mulia dengan tanpa merendahkan orang lain. Jadilah bahagia dengan tanpa menyakiti hati orang lain. Betul? Bagaimana mungkin kamu bahagia sedangkan di sisi yang lain ada dia yang menangis karena luka yang pernah kita lakukan pada dirinya? Betul? Hati-hati dengan doa hati istri yang tersakiti. Hati-hati dengan doa hati istri yang tersakiti. Bunda, jangan bahagia dengan cara menyakiti orang lain. Yang ada bukan menambah kebahagiaan, tapi yang ada hanya akan menambah kesengsaraan dalam hidup kita. Di dunia baik-baik saja, oke, tapi biasanya Allah siapkan balasannya nanti di akhir.
Semoga kita semua tidak mudah menyakiti hati orang lain. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mumul dan mau curhat. Saya punya suami yang baik hati sama semua orang. Terus suami saya ini di tempat kerjanya punya teman cewek. Terus Dia janda beranak 3. Suami saya sering ngasih makanan kepada anaknya. Yang saya takutkan, si janda ini mengharapkan suami saya lebih, sedangkan saya tidak menghalangi kebaikan suami saya. Bagaimana solusinya supaya saya tidak berburuk sangka kepada suami? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, ada 3 jawaban saya. Pertama, Bunda sebagai istri daripada suuzon, daripada curiga, daripada nuduh, lebih baik cek and recheck, tabayun, klarifikasi. Panggil suami Bunda, ayah. Iya Bunda. Ayah, saya lihat kok ayah tuh baik banget sama semua orang, tapi ada satu teman ayah yang Bunda lihat kayaknya ayah berlebihan punya hati sama dia. Oh, si Yuyun. Saya nggak tahu namanya siapa, tapi saya ngerasa ayah beda aja sama orang itu. Bunda, Yuyun itu janda beranak 3 Bunda. Terus Bunda tahu kan? enggak, Pahala menafkahi janda itu Bunda tahu kan? Memberikan makan kepada anak-anaknya yang yatim. iya. Bunda tahu. Iya, tapi ayah harus tahu ya, jangan pernah ngasih hati kepada orang yang lapang di situ. Takutnya dia tuh nyangka ayah punya hati sama janda itu. Bunda, hati ayah cuma buat Bunda. Enggak bisa. Nah, Bunda klarifikasi, boleh enggak? Tanya, komunikasi daripada nuduh curiga. Alhamdulillah Bunda punya suami yang kayak Bang Bedu jawabannya. Ini contoh suami yang baik. Iya. Karena beliau udah biasa sama istri gitu. Jadi 1, sikap ibu tabayun, klarifikasi. 2, sikap suami harus lebih hati-hati. Nah yang ketiga, untuk menjaga semuanya, Bunda banyak doa sama Allah. Karena kita nggak bisa ngawasin suami 24 jam. Betul? Jawab, capek Ustaz. Ya jangan begitu juga ya. Kan yang ngawasin suami siapa? Allah. Dan Bunda jangan pernah khawatir ya. Ada istilah begini, jangan terlalu menggenggam pasir berlebihan, karena pada akhirnya engkau tidak akan pernah mendapatkan pasirnya. Justru engkau akan kehilangan pasir itu. Bunda urusan suami nggak usah gini banget, biasa aja, gini aja. Habis pasirnya. Jadi dibikin lebih tenang, lebih santai. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Betul? Kalau suami punya nyali dan punya hati, mungkin dia akan minta maaf sebelum minta izin. Karena katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau dia punya nyali dan punya hati, dan boleh kalau dia mampu, apalagi mohon maaf ini janda anak 3, butuh disantuni dengan baik. Kalau dia punya hati dan punya nyali, kuat bisa adil berbuatnya. Tapi kayaknya dari wajah ibu enggak kayaknya ya. Terlalu berat untuk Punya hati, punya nyali dan punya money. ya. Jadi saya kira dua-duanya saling bertabayun, ibu tabayun, suami jaga hati. Ketiga, serahkan kepada Allah. Karena yang punya hati siapa? Allah.
Terima kasih Ahilman untuk tausiahnya. Ingat bahwa bahagia itu memang bukan diukur dari kekayaan, kemiskinan, jabatan, popularitas, tapi kebahagiaan itu dilihat dari bagaimana kita mensyukuri apa yang Allah beri kepada diri kita sendiri. Ada masalah, sabar, mendapatkan nikmat, syukur, maka terciptalah sebuah kebahagiaan yang tentunya kebahagiaan diciptakan oleh kita sendiri karena kita mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepada kita.